Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini saya Cantika Anjali sudah berada di Aula Kantor Bupati Kabupaten Sumba Barat di dalam acara workshop promosi peran pesan kesehatan untuk mendukung generasi sehat dan tangguh di Kabupaten Sumba Barat. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Program Manajer Perkumpulan Stimulan Institute. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kakak Santika. Ya. Boleh perkenalkan nama dulu Ibu? Ya, saya Margareta Rosita Yeni Jelalu, lebih sering disapa Yeni, seperti itu. Okay. Nah, untuk beberapa tahun terakhir ini berada di Sumba Barat dan bergabung di Stimulan Institute Mitra dari Save the Children Indonesia untuk kantor Sumba. Oke, Ibu Yeni, selamat siang Ibu Yeni, terima kasih atas waktunya. Dan benar kita akan menanyakan mungkin sekitar tentang workshop hari ini dijalankan. Yang pertama Ibu, sebenarnya sebelum program ini dilaksanakan, program apa saja yang sudah dilakukan oleh Stimulan Institute di Kabupaten Sumba Barat itu sendiri? Oke, terima kasih Kak Cantika. Stimulan Institute bermitra dengan Save the Children melalui program sponsorship. Program sponsorship ini ada 5 core program atau 5 program inti yang mana ini menjangkau usia anak dari 0 sampai dengan 18 tahun. Yang pertama program kesehatan ibu dan anak. Hari ini dilakukan MNCHN. Kedua adalah program PAUD. Ketiga program pendidikan dasar menjangkau anak usia sekolah dasar. Yang keempat program kesehatan dan nutrisi sekolah, itu mainstream, ada di semua program. Dan juga program pengembangan remaja. Dan yang satu lagi adalah cross isu perlindungan anak. Gitu. Baik Ibu Yeni, tentang program ini ya, kesehatan ibu dan anak, kenapa Stimulan melihat penting sekali kesehatan ibu dan anak di Sumba Barat itu harus diperhatikan seperti itu? Apalagi dalam acara ini kita berfokus kepada stunting seperti itu. Bisa dijelaskan kepada pendengar Ibu? Terima kasih. Goal besar dari program kesehatan ibu dan anak atau kami dalam program kami disebut MNCAN itu kami memiliki outcome besar tuh memastikan anak mampu merayakan ulang tahunnya yang kelima. Nah, oleh karena itu bicara usia anak, bicara usia krusial, kita memastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan hak-haknya yang terutama adalah dari 1000 HPK seperti itu. Nah, setiap tahunnya di Indonesia pemerintah merayakan Pekan Menyusui Sedunia dan itu terjadi pada pekan pertama di bulan Agustus. Momentum ini kami gunakan untuk menggandeng pemerintah kabupaten. Di sini Save the Children, Stimulan Institute dan juga pemerintah kabupaten bersama dengan Ikatan Konselor Menyusui Indonesia kami hendak menyampaikan pesan-pesan bahwa tidak ada sekat bagi siapapun untuk mendukung ibu berhasil memberikan ASI kepada anaknya. Nah, salah satu langkah awal adalah 1000 HPK untuk memastikan menyusui, inisiasi menyusui dini dan juga bagaimana tentang stunting. Nah Ibu Yeni, tantangannya pasti ini sangat besar ya untuk mengubah persepsi ibu khususnya untuk menyusui anaknya seperti itu. Boleh diceritakan kepada pendengar tantangan yang paling sering terjadi oleh tim Stimulan itu sendiri apa Ibu? Ya, dimanapun ya, semua program itu pasti ada tantangan. Nah, yang pertama kita dari eksternal. Eksternal itu ada kita sudah banyak kebijakan, tetapi memastikan implementasi dari kebijakan itu benar-benar dipatuhi atau diterapkan di institusi ataupun fasilitas kesehatan. Yang kedua, memastikan bahwa informasi yang diterima itu didiseminasi dan dipraktikkan hingga ke level terjauh atau level di masyarakat, di mana keluarga ketika mendapatkan informasi ini mereka mampu untuk menerapkan dan ketika mengalami kesulitan terhadap informasi bisa melakukan akses ke fasilitas kesehatan atau bertemu dengan tenaga kesehatan atau sumber daya teknis dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang kompeten sehingga bisa membantu mereka dari kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, di tantangan internal sendiri bahwa tidak kami pungkiri kehadiran kami mengisi gap dari program-program yang dijalankan pemerintah. Kami hanya mengambil sebagian kecil dari pekerjaan pemerintah dan kami membantu, dan masa kerja kami pun terbatas dengan waktu, kami terbatas dengan sumber daya dan juga anggaran. Oleh karena itu, dengan tantangan yang kita temukan, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak bahwa penanganan stunting ini penanganan yang terintegrasi, sehingga itu perlu melibatkan banyak pihak untuk menjangkau semua anak dan juga keluarga. Oke. Tapi sejauh ini partisipasi masyarakat itu menurut Ibu memang bagus untuk menyambut program ini atau seperti apa? Sejauh pengalaman dan
pemantauan kami di lokasi intervensi sangat bagus. Itu terbukti dengan setiap tahunnya peningkatan jumlah partisipan yang berhasil dijangkau. Dan kedua, dari program ini sendiri kami hingga per Agustus kami telah menjangkau hampir 7.000 rumah tangga untuk mendapatkan informasi praktik konseling, praktik PMBA, penerapan praktik pemberian makan bayi dan anak itu hingga di tingkat posyandu. Oke, berarti itu memang cara mengukur keberhasilan sebenarnya seperti itu ya Bu, keberhasilan program ini mungkin. Ya, untuk mengukur lebih jauh, yang pertama kita mungkin bisa melihat dari berapa jumlah yang terjangkau dan itu terpotret melalui data yang disajikan dari institusi teknis ataupun fasilitas layanan kesehatan yang tersedia. Oke, Bu Yeni terakhir Ibu. Nah, pesan dan harapan Ibu ini sebagai program manajer Perkumpulan Stimulan Institut untuk ibu dan anak di Kabupaten Sumba Barat ke depannya. Ya, bahwa ASI tidak tergantikan. ASI perlu diberikan, wajib diberikan kepada anak dan itu akan membantu menciptakan generasi sehat dan tangguh. Jadi jangan ragu untuk memberikan ASI dan dengan tema yang ada dukung ASI untuk semua. Alangkah baik itu diterapkan dan digaungkan dan informasi ini tidak terputus sampai di sini, tapi bagaimana kita penerima informasi bisa membagikan itu hingga ke lingkungan komunitas. Oke, terima kasih Bu Yeni untuk waktunya. Sukses selalu Kakak. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama program manajer Perkumpulan Stimulan Institut. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.